Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Matematika Rekayasa, yang video ini sebenarnya diperuntukkan untuk kuliah di Teknik Lingkungan dengan kode mata kuliah TLI 61006. Saya Kadrasi Putra, yang pada kesempatan ini saya membuatkan video ini untuk membantu mahasiswa dalam eh, ya sebagai video tambahan untuk belajar di rumah. Ya, singkatnya. Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk jelaskan sama differential order 2 tak homogen dengan nilai batas, dan tentunya ini dilengkapi dengan latihan. Oke, sebelum kita mulai latihan-latihannya, kita coba terangkat terlebih dahulu teorinya. Pertama, samaan linear tak homogen dengan koefisien konstan, ya ini y pangkat n tambah A1 y pangkat n kurang 1 tambah dan seterusnya hingga nilai AN kali Y sama dengan KX, atau KX ini kalau di pertemuan sebelumnya kita mengenalnya dengan RX. Oke, jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita selalu ingat Rx jika dia sama dengan 0 maka dia homogen, tapi kalau dia tidak sama dengan 0 atau berupa variabel atau koefisien atau persamaan, itu bisa disebut sebagai persamaan non homogen. Oke, selanjutnya, nah kalau di persamaan homogen itu kita mudah sekali untuk mendapatkan nilainya, yakni dengan ya menggunakan rumus tertentu ya. Tapi kalau di sini kita harus mengetahui dua persamaan, yaitu ada YH dan ada YP. Nah, YH ini kita sebut sebagai persamaan komplementer. Kemudian YP adalah persamaan konjugasi. Oke, di sini sebutkan YH adalah C1 kali U1X tambah C2 U2X dan seterusnya CU, CN, UN, X. Atau sebenarnya secara singkat sebenarnya CH ini adalah persamaan yang kita cari dengan mengumpamakan kalau persamaan adalah persamaan homogen. Jadi kita menggunakan sifat-sifat dari persamaan homogen sebelumnya. Oke. Kemudian di sini sebutkan tentukan sebuah solusi YP untuk persamaan tak homogen dengan cara substitusi YP dan turunannya ke dalam persamaan diferensial. Oke. Nah, untuk YP sendiri, metode untuk mencarinya adalah disebut dengan metode koefisien tak tentu atau method of undetermined coefficient. Merupakan pendugaan YP jika bentuk KX atau RX-nya diketahui. Nah, di sini kita akan melihat KX-nya seperti apa dulu. Ya, ini sebenarnya ada banyak modelnya, tapi untuk di slide kita gunakan yang 3 saja, yaitu model BM X pangkat M tambah dan seterusnya B1X tambah B0. Ya, ini solusi konjugasinya adalah B-nya besar, X pangkat M tambah seterusnya B1X tambah B0. Ini ada bentuk pertama. Ya, bentuk pertama ini sebenarnya kita bisa umpamakan, misalnya yang ini ya. Ya, ini sebenarnya kayak X kuadrat tambah 1 tambah X tambah 2. Ini misalnya. Ini merupakan bentuk pertama, atau bisa juga yang berupa nih, kita bikin yang sederhana saja. Misalnya ya, X tambah 3 ini ya. Ini adalah bentuk pertama. Dengan ya kalau bentuk ini B-nya adalah BM-nya adalah 2, kemudian B1-nya ada 2 dan X adalah B0. Ya, seperti itu. Kemudian bentuk kedua adalah bentuk BE atau angka Euler pangkat alfa X. Yang kalau bentuk konjugasinya adalah B-nya besar, E pangkat alfa X.
Ya, ini mungkin kita gampang ya, walaupun bentuknya pakai ular, tapi ini bentuknya akan lebih gampang, sebab ya misalnya 2E pangkat 3X. Di sini B-nya adalah 2, kemudian alfanya adalah 3. Oke, jadi untuk mencocokkan alfa ini kita melihat dari Rx-nya dalam bentuk apa. Oke, bentuk terakhir ada bentuk trigono, yaitu B cos alfa X tambah C sin beta X. Maaf, B cos beta X tambah C sin beta X. Nah, kalau bentuk persamaan konjugasinya ini ya sama aja, tapi B kecilnya diganti dengan B besar, kemudian C-nya diganti dengan C kecil diganti dengan C besar. Oke, ini adalah bentuk tabel-tabel dari persamaan pendekatan dari nilai YP. Oke, selanjutnya, oke, aturannya ada 3. Pertama ada aturan dasar, kemudian ada aturan modifikasi, dan terakhir ada aturan penjumlahan. Aturan dasarnya, oke, jika Kx merupakan salah satu fungsi yang terdapat dalam kolom pertama pada tabel 1, pilihlah fungsi YP yang bersesuaian dari kolom kedua. Kemudian tentukan koefisiensi tak tentu dengan cara substitusi YP dan turunnya ke dalam persamaan diferensial. Oke, kemudian cara keduanya adalah metode aturan modifikasi. Jika sebuah suku di dalam fungsi Kx merupakan solusi untuk persamaan homogen, kalikan solusi coba-coba tersebut dengan X atau mungkin dengan pangkat X kuadrat jika solusi homogennya akan kembar. Terakhir, aturan penjumlahan. Jika Kx memerlukan penjumlahan fungsi-fungsi yang berasal dari beberapa baris dalam kolom pertama tabel 1, maka pilihlah YP yang merupakan penjumlahan fungsi-fungsi dari baris yang bersesuai dalam kolom kedua. Oke, kira-kira seperti ini. Kita coba masuk ke contoh soal. Oke, soal 1. Y aksen 2 dikurang Y aksen dikurang 2Y sama dengan EX. Nah, untuk soal ini kita akan mencari solusi khususnya, sehingga diketahui Y0 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 0. Oke, kita pindah ke whiteboard terlebih dahulu. Soal di sini kita ketahui soal ya, Y aksen kurang Y aksen 1 kurang 2Y sama dengan EX. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita mencoba untuk menyelesaikan dengan cara homogen. Nah, di sini caranya hampir sama. Kita tentukan dulu elemen-elemen yang ada pada persamaan ini. Pertama adalah A, yaitu di depan dari Y aksen, itu -1. Kemudian B adalah di depan dari nilai Y, sehingga A sama dengan -1, B sama dengan -2. Kemudian Rx. Rx adalah di belakang dari nilai sama dengan. Di sini adalah Rx-nya adalah E pangkat X, sehingga persamaannya kita sebut tidak homogen. Oke, bagaimana cara menyelesaikan persamaannya? Pertama kita mencari dulu persamaan komplementari. Atau disimbolkan dengan YH. Nah, YH ini kita mencarinya sama seperti mencari pada persamaan homogen. Ya, kita menggunakan ya pendekatan yang seperti yang kita ketahui, yaitu dengan P kuadrat ditambah P ditambah B sama dengan 0. P kuadrat di sini sudah ya kita biarkan. A adalah -1 sehingga dikurang di P kuadrat kurang P, sementara B-nya ada -2, kita tuliskan saja langsung P kuadrat kurang P kurang 2 sama dengan 0. Sehingga ini persamaannya ini mudah sekali, yaitu P kurang 2, P tambah 1. Sehingga P1 sama dengan 2, P2 sama dengan -1. Oke, untuk persamaan linear order 2, karena persamaannya ini berbeda ya, akar berbeda,
Sehingga rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan C1 E pangkat P1X ditambah C2 E P2 pangkat X. Sehingga Y, nah, di sini kita ganti dengan YH adalah C1 E2 X tambah C2 E-1 X. Oke, ini kita baru mendapatkan nilai YH. Oke, lalu bagaimana dengan cara mencari nilai YP? Ya, nilai YP atau persamaan konjugasi ini kita dapatkan dari tabel di atas. Nah, di sini nilai, ya kita lihat dari utama dari nilai Rx atau Kx-nya dulu. Rx-nya di sini adalah E pangkat X. Sehingga yang mendekati nilai konjugasinya adalah ini B E alfa pangkat alfa X. Jadi kita umpamakan Y P sama dengan B kali E pangkat. Ya, di sini alfa kita tidak perlu membuatkan karena alfa ada 1. Kita lihat di nilai yang ini. Sehingga kita bisa tuliskan ini langsung saja YP sama dengan B E pangkat X. Nah, berikutnya kita langsung yang perlu kita cari adalah nilai B ini. Karena itu kita masukkan YP aksen dulu, turunan dari YP. B E aksen, kalau kita turunkan ini nilai tekan tetap B sama dengan E aksen juga. Ya, karena kalau B pangkat X, ini sifatnya menarik ya. Kalau kita tuliskan turunan dari E ini adalah selalu NX ya. Jadi yang turun tuh hanya angka di depan X-nya saja. Oke. Sehingga untuk yang turunan kedua YP aksen 2 ini juga BPX. Oke. Apa yang kita lakukan berikutnya? Kita balik ke persamaan awal. Ya, persamaan awalnya adalah Y aksen dikurang Y aksen saja dikurang 2Y sama dengan E pangkat X. Nah, kita ganti nilai Y ini dengan nilai YP. Sehingga yang kita dapatkan adalah B E pangkat X dikurang B E pangkat X dikurang 2 B E pangkat X sama dengan EX. Oke. Ini BE ini bisa hilang. Sehingga tinggallah 2 BEX sama dengan E pangkat X. Nah, EX bisa juga kita hilangkan. Jadi ini 1 sehingga B kita dapatkan adalah min 1/2. Oke, sehingga nilai YP-nya adalah ya, kita tulis saja di sini. Min setengah E pangkat X. Oke, sehingga solusi umum dari persamaan ini adalah
Y sama dengan YH ditambah YP. YH kita sudah ketahui ini adalah persamaan komplementari, sehingga C1 E pangkat 2X tambah C2 E min X pangkat E pangkat min X, kemudian kita tambahkan dengan YP setengah E pangkat X. Oke, di sini kita sudah dapatkan solusi umum dari persamaan ini. Sementara pada soal ada nilai ya Y0 ya, kita tuliskan sini Y0 sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, 0. Y1 sama dengan 0. Sehingga bisa kita buatkan jika Y sama dengan 0, ini artinya adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Jadi kita tinggal buatkan di sini. Y. Oke, kita langsung ganti saja. 0 sama dengan C1 E 2 pangkat 0 ditambah C2 E min pangkat 0 kurang setengah E pangkat 0. Oke, sehingga kita dapatkan 0 sama dengan 1 E pangkat 0 ini adalah 1. Kemudian C2 E pangkat 0 adalah 1 juga. Dan E pangkat 0 juga 1 sehingga ini setengah. Ya, kita dapatkan setengah adalah C1 tambah C2. Oke, kemudian kita cari jika Y sama dengan 1, ini adalah Y sama dengan 0, X sama dengan 1. Kita masukkan Y sama dengan, oh mohon maaf, ini ada salah sedikit. Harusnya 1 ya, ini adalah 1 di sini. Sehingga hasil akhirnya ada 1,5 atau 3/2. Oke, di sini kita isikan Y sama dengan 0. Oke, C1 E pangkat 2 tambah C kuadrat E pangkat, ya tidak pakai ini, dikurang setengah E pangkat, ya karena 1 tidak perlu kita tuliskan satunya. Di sini kita sudah ketahui, oke mungkin ini kita sederhanakan ya, ini selalu lupa untuk menyederhanakannya, sehingga kita dapat C1 adalah 3/2 dikurang C2. Oke. Ini kita ganti C1 dengan 3/2, sehingga kita dapat 3/2 kurang C2 kali E pangkat E kuadrat tambah C2 E kurang setengah E. Oke. Di sini mungkin kita bisa membagi dengan ya skor E ya, sehingga kita bisa hilangkan semua E kecuali yang di sini. Nah, di sini kita dapatkan, oke, 3/2 C2 dikurang E C2 ditambah C2. Oke, hingga ini masih bisa kita sederhanakan 3/2, ya ini mau ditambah ya. Nah, ditambah di sini jadinya adalah, oh mohon maaf ini bukan, ya betul. Sehingga sini menjadi 5/2
C2 kurang E C2. Sehingga kalau kita keluarkan C2-nya saja adalah 5/2 dikurang E C2. Oke, ini kalau kita bagi sebenarnya C2-nya adalah 0 ya. Ya, kalau kita bagi dengan 5/2 kurang E ini adalah C2 sama dengan 0. Oke, sehingga solusi khususnya menjadi Y sama dengan C1. Oke, C2 kena C2 0, maka kita bisa dapatkan C1 adalah 3/2. Oke, karena itu kita dapatkan 3/2 E pangkat 2X dikurang, ya ini 0 ya, karena 0 kita hilangkan nolnya, tinggal setengah. Oh, mungkin lebih jelasnya ya. Kita tuliskan saja tambah 0 kali E pangkat min 2 min X kurang setengah E X. Kita sederhanakan 3/2 E 2X kurang setengah EX. Ya, sampai sini ini sudah benar, tapi kalau mau disederhanakan lagi, 2 sama dengan 3X 2X dikurang EX. Ya, demikian penyelesaian dari soal pertama. 2. Y aksen tambah 3Y, aksen tambah 2Y. Oke, baik, kita akan pindah ke papan tulis. Di sini kita seperti biasa akan tentukan nilai A-nya adalah, ya karena depan Y aksen tidak ada variabel, kita tidak perlu membagi, langsung saja. A di sini adalah 3, kemudian B adalah 2. Sementara Rx atau Kx kita ambil dari sini adalah 4X kuadrat. Oke, dalam mencari solusi untuk persamaan tak homogen, sekali lagi kita pertama mencari persamaan komplementerinya. Atau IH. IH ini sama dengan mencari persamaan pada persamaan PDL homogen, sehingga P kuadrat A P tambah P sama dengan 0. A sama dengan 3, sehingga di sini adalah 3P tambah B sama dengan 2, sehingga di sini adalah tambah 2. Sehingga didapatkan P sama dengan plus 2, P plus 1. Nah, ini sama seperti yang kita kerjakan di SMA. Sehingga P1 adalah min 2, P2 adalah min 1. Ini juga persamaannya adalah persamaan akar berbeda. Sehingga IH adalah, nah ini seperti rumus ya, C1, P1 pangkat X ditambah C2 E pangkat P1, P2 kali X. Oke, H sama dengan C1-nya adalah C1, E min 2X tambah C2 E min 1 X. Oke. Ini baru persamaan komplementerinya. Kita masuk ke mencari persamaan konjugasi.
Oke, untuk mencari persamaan konjugasi, atau YP, kita gunakan tabel ini kembali. Kita gunakan tabel ini kembali. Oke, ya, karena Rx di sini adalah, ya kita lihat Rx ini adalah 4x kuadrat. Sehingga yang kita gunakan adalah persamaan nomor 1. YP sama dengan BM X kuadrat, ya karena kita mulainya dari sini ya. Karena dia X kuadrat, kita mulainya dari X kuadrat pula. Ditambah B1X, ditambah B0. Oke. Kemudian kita turunkan YP aksen. Sehingga ini adalah 2BM X tambah B1. Kemudian YP aksen 2 atau turunan kedua adalah 2BM. Oke. Kemudian kita masukkan ke persamaan awal. Y aksen tambah 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan, ya di sini kita masukkan, ya pertama Y aksen 2, 2BM tambah 3Y aksen, ini kita masukkan juga 2BM X tambah B1. Oh sorry, ini bukan, maaf ini bukan B0. Oke, ini adalah 4x kuadrat. Kemudian terakhir adalah ditambah dengan 2, ya ini semua diganti dengan YP. Kali dengan 2 kali BM X kuadrat ditambah B1 X tambah B0 sama dengan 4x kuadrat. Oke, kita sederhanakan. Ini jadi bentuknya chaos tapi tidak apa-apa. Kita sederhanakan, kita ongkokkan X kuadrat dengan X kuadrat, X dengan X, kemudian ya yang di belakang X dengan X. Sama dengan ini dulu. Ya kita selesaikan dulu hitungannya dulu. 2BM ditambah 6BMX tambah 3B1 tambah 2BM X kuadrat ditambah 2B1 X tambah B0 sama dengan X pangkat X kali 4X kuadrat. Oke, kita susun 2BM X kuadrat, ya X kuadrat cuma 1 ya, hanya di ini saja. Oke, kemudian kita susun X. Ya, kita sesuaikan dengan urutan B-nya. Jadi adalah 6BM X ditambah 2B1 X. Oke, sisanya ini kita tinggal urutkan yang tidak ada variabel X-nya. Sehingga sini adalah 2BM tambah 3B1 tambah B0. Dan
X kuadrat. Oke, ini sepertinya chaos. Tapi ini bisa kita selesaikan. Di sini yang depan X hanya ada yang depan X kuadrat hanya ada 4. Sehingga ya kita tinggal adu aja. 2 BM X kuadrat sama dengan 4X. Oke, sehingga ini kita bisa coret X-nya. Sehingga BM sama dengan 4 dibagi 2 atau 2. Ini baru dapat nilai BM. Kemudian yang berikutnya, kita lihat di sini, ini kan sebenarnya kan nilainya sama seperti ini. Oke, sehingga kita bisa tuliskan 6 BM X tambah 2 B1 X sama dengan 0. Oke, atau kalau kita keluarkan X-nya 6 BM tambah 2 B1 X sama dengan 0. BM sudah kita ketahui. BM di sini adalah 2. Sehingga 12. Oke, maaf. Mungkin kalau ada yang bingung. 6 dikali 2 tambah 2 BI B1 X sama dengan 0. Sehingga kita bisa membuat 12 B1 sama dengan 0. B1 adalah 12 min 12 dibagi 2. Hasilnya adalah min 6. Oke. Terakhir kita buatkan untuk nilai kita buatkan untuk nilai B0. Ya, B0 di sini adalah 2 BM. Ya, ini langsung saja ya. 2 BM tambah 3 B1 tambah B0 sama dengan 0. Ya, karena kita sudah jelas di belakang tidak ada lagi nilainya sehingga kita tuliskan 0. Ya, kita dapatkan hingga kita dapatkan di sini adalah ya, ini 2 BM adalah 2 kali 2 tambah 3 kali min 6 tambah B0 sama dengan 0. 4 dikurang 18 tambah B0. B0 adalah 14. Dengan demikian, persamaan konjugasi adalah Oke, 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 14. Oke. Nah, kita sudah dapatkan nilai YP dan YH. Sehingga ini kita sudah buatkan kesimpulannya.
PH tambah dengan GP. PH adalah C1 E pangkat min 2 X tambah C2 E pangkat min X tambah. Nah, ini kita masukkan 2X kuadrat dikurang 6X tambah 14. Demikian penyelesaian soal pada pembahasan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jika yang berada di teknik lingkungan untuk latihan silakan dilihat di iLearn-nya dan ya dicoba-coba untuk latihan yang ada pada slide yang diberikan. Demikian saja video ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.